Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan penambahan angkutan bus batik Solo Trans di koridor 1, rute Bandara Adi Sumarmo sampai Terminal Palur untuk memenuhi tugas perencanaan angkutan. Ya, kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya, Mundur Sumaripin dengan NIT 2020-4133. Dan saya Satria Tama Erlangga dengan NIT 2020-4140. Mengapa kami mengambil kasus ini? Karena Solo merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 44,4 km persegi dan jumlah penduduk mencapai 522.000 jiwa. Untuk survei 2020, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan, setelah Bandung dan Malang, menurut jumlah penduduk. Sisi timur, kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, yaitu Bengawan Solo. Kota Solo juga merupakan kota yang cukup modern di mana banyak kemajuan di berbagai sektor daripada kota-kota di sekitarnya. Kota ini berdekatan dengan bandara yang cukup terkenal, yaitu Bandara Internasional Adi Sumarmo. Batik Solo Trans Koridor 1 dengan rute Bandara Adi Sumarmo sampai Terminal Palur banyak mengangkut penumpang dari Solo yang akan melakukan perjalanan lanjutan dengan moda pesawat, yaitu dari Bandara Adi Sumarmo, baik perjalanan domestik maupun internasional, maupun penumpang yang turun dari Bandara Adi Sumarmo untuk kembali ke Solo. Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Bandara Adi Sumarmo, menurut solopas.com, yaitu sebesar 22% dengan jumlah penduduk 43.254 orang, dan dari jumlah tersebut penumpang yang datang sebanyak 22.476 orang. Sementara yang berangkat dari bandara ini sebanyak 20.778 orang. Maka Batik Solo Trans Koridor 1 menjadi kewalahan dalam melayani penumpang. Dari masalah tersebut, maka penelitian ini dibuat untuk mengatasi masalah Batik Solo Trans yang kewalahan dalam melayani penumpang yang akan pergi maupun datang dari Bandara Adi Sumarmo. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perencanaan penambahan angkutan Batik Solo Trans Koridor 1 di rute Bandara Adi Sumarmo sampai Terminal Palur. Diharapkan dengan penelitian ini, maka masalah kewalahan dalam melayani penumpang yang menuju Bandara Adi Sumarmo atau dari Bandara Adi Sumarmo dapat teratasi dengan baik. Untuk persebaran wilayahnya dapat dilihat seperti berikut ini. Kecamatan-kecamatan yang berada di Surakarta. Untuk rutenya bisa dilihat terdapat 12 koridor Batik Solo Trans. Lanjutnya, aktivitas ekonomi Surakarta adalah perdagangan, jasa pendidikan, dan pariwisata. Posisinya strategis, menjadikan kota ini ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional dan kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan penduduk Jawa Tengah, khususnya bagi bagian selatan. Bagian zona kami bagi menjadi 7 bagian: Banjarsari, Jebres, Lawean, Pasar Kliwon, Saringan, dan Palur dan Boyolali. Kuatsari tiap zonanya Batik Sultan merupakan bus perkotaan yang berbasis daerah Solo dan sekitarnya. Oleh karena itu, kemungkinan mayoritas pengguna Batik Sultan adalah kalangan pekerja dan kalangan pelajar. Dengan demikian, pada penelitian ini, kami mengambil data jumlah pekerja dan pelajar yang ada pada setiap zona untuk mengetahui kuat tarik tiap zonanya. Ini adalah jumlah SD, SMP, SMA, universitas, pabrik atau perusahaan di berbagai zona yang kami ambil. Pengumpulan datanya kami menggunakan home interview survey.
Ya, dalam pengumpulan data ini kami menggunakan home interview survey yang bertujuan untuk mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada di dalam wilayah studi kami. Berikut adalah hasil dari home survei interview kami. Didapatkan dari 50 responden yang akan kami survei dari berbagai halte pemberhentian BST atau Batik Solo Trans. Dan setelah didapatkan hasil surveinya, kami meresum hasil survei tersebut dan mendapatkan yang pertama adalah data persebarannya seperti berikut. Kemudian data bangkitan dan tarikan tiap zona di tiap wilayah zona. Kemudian setelah itu kami mendapatkan matrik asal tujuan dari hasil survei tadi. Dapat dilihat sebaran perjalanan dari zona asal ke zona tujuan, serta total OI dan total DJ dari matrik asal tujuan kami. Kemudian adalah pengolahan data. Pengolahannya menggunakan metode analogi dan model sintesis. Model analogi ada 5, yaitu uniform, average, fratar, Detroit, dan Furness. Dan model sintesis ada model gravity opportunity dan gravity opportunity. Namun dalam penelitian kami ini, kami hanya menggunakan model gravity. Next. Perhitungan kuat tariknya seperti berikut ini. Rumusannya yaitu jumlah kuat tarik per zona dikali jumlah keseluruhan kuat tarik. Dan mendapatkan hasil kuat tarik zona. Kemudian hasil kuat tarik zona kami kalikan 10 dan mendapatkan hasil akhir kuat tarik. Sebetulnya sebagai berikut ini. Untuk total perjalanannya dari jumlah kendaraan dan jumlah perjalanan populasi dan bis Batik Solo Trans. Next. Pertama kita menggunakan scatter plot untuk melihat persebaran data yang telah kita ambil. Dari hasil reproduction dan trick attraction seperti rumusnya di atas mendapatkan hasil seperti berikut ini. Next. Sehingga matrik asal 2-nya seperti ini. Model analogi. Yang pertama model uniforms. Ini model yang paling tua. Rumusnya seperti berikut ini. Penjelasannya dapat dilihat. Next. Ini adalah hasil dari perhitungan model uniform. Sehingga mendapatkan EI dan EJ-nya yaitu 1,00. Model average. Model yang memiliki karakteristik pertumbuhan. Rumusnya seperti berikut ini. Penjelasannya dapat dilihat. Next. Ini adalah matrik asal tujuannya. Akan kami hitung. Untuk iterasi satunya dari rumus di atas mendapatkan hasil seperti ini. Perhitungannya sampai pertemuan EI dan EJ-nya pada 1,00 hingga iterasi ke-43. Hasilnya adalah model fratar. Rumusnya sebagai berikut. Untuk iterasi pertamanya seperti ini. EI-nya sudah 1,0 namun EJ-nya belum. Perhitungannya sampai ke iterasi ke-12. Waduh. Itu potong sih. Potong.
Potong bisa. Untuk iterasi satunya seperti berikut ini. EI-nya sudah 1,0 semua. Namun H-nya belum. Setelah perhitungan, sampai ke iterasi ke-12 mendapatkan EI dan EJ-nya 1,00 semuanya. Next. Hasilnya adalah model Detroit. Rumusnya dapat dilihat seperti berikut ini. Untuk iterasi satunya, seperti berikut ini, materi asumsinya digunakan di seluruh model itu sama. Next. Kita menghitung sampai iterasi ke-30 hingga mendapatkan I dan EJ-nya 1,00. Model Furness, model yang menurut saya ini berbeda sekali karena penghitungannya itu adalah samping dan bawah. Seperti apa samping bawah? Bisa dilihat materi asumsinya yang kita gunakan tetap sama di setiap model. Itu iterasi samping kita iterasi kanan, di mana EI-nya sudah 1,00 semua, namun EJ-nya belum. Dan iterasi yang keduanya, itu EJ-nya semua sudah 1,0, namun EI-nya belum. Itu pertanyaannya kita menggunakan samping, maksudnya kanan, bawah, itu secara selang-seling dan terus-menerus, hingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sampai ke iterasi 28 bawah. EI dan EJ-nya 1,00 semua. Kemudian adalah model sintesis. Dalam model sintesis ini, perhitungan pertama yang kita lakukan adalah model tanpa batasan atau unconstrained gravity atau UCGR dengan rumus sebagai berikut. Dan matriks asal tujuan yang kita gunakan sama yang kita dapat dari survei home interview tadi. Dan dalam model gravity itu menggunakan hambatan. Tapi di sini memilih hambatan jarak. Jadi kami mencari jarak tiap zona, tiap antar zona. Dapatkan hasil matrik jarak. Dan matrik hambatan ini kami olah dengan fungsi pangkat. Jadi dalam pengolahan itu ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi pangkat, fungsi eksponensial, dan fungsi tenor. Kami menggunakan fungsi pangkat dan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil matrik frekuensi fungsi pangkat sebagai berikut. Dan untuk hasil uji GR yang telah kita olah dengan rumus tadi yaitu OI kali DJ kali AI kali BJ dan kali frekuensi hambatan tadi diperoleh matrik hasil uji GR sebagai berikut. Kemudian iterasi menggunakan fratal karena dapat dilihat tadi kan belum satu, EI dan EJ-nya belum satu. Jadi menggunakan perulangan dengan model fratal sehingga didapat EI 1 dan EJ bernilai 1 semua. Itu sampai iterasi kedua. Kemudian yang kedua adalah model dengan satu batasan atau single constraint gravity atau SCGR dengan batasan di zona asal I. Nah, pada model SCGR ini nilai BJ-nya adalah 1 untuk setiap J. Nah, kemudian untuk nilai AI-nya itu kita mencari dengan rumus sebagai berikut. Dan matrik asal tujuan yang akan kita olah adalah sebagai berikut yang kita dapat dari awal tadi. Dan matrik jaraknya sama, kita menggunakan matrik hambatan jarak dan pengolahan hambatan jarak dengan fungsi pangkat tetap sama. Nah, untuk mencari nilai AI sendiri adalah digunakan dengan rumus ini A dikali dengan DJ1, kemudian sini A2 kali dengan DJ2, A3 kali DJ3, A4 kali DJ4, dan seterusnya dipangkatkan dengan min 1. Atau bisa juga 1 per A1 kali 1, A2 kali DJ2, plus A3 kali DJ3, dan seterusnya hingga didapat nilai AI sebagai berikut. Dan jarak yang diperoleh dengan rumusan tadi adalah sebagai berikut. Dan pengolahan hasil PCGR adalah sebagai berikut dengan rumusan UI kali DJ kali AI kali BJ kali frekuensinya hambatan tadi. Nah, AI-nya kita menggunakan
AI yang telah kita cari tadi. Kemudian iterasi menggunakan model Frater karena EI dan EJ-nya belum bernilai 1, kemudian kita iterasi dengan model Frater hingga memperoleh nilai EI dan nilai EJ bernilai 1. Selanjutnya, model ketiga adalah model dengan satu batasan, Single Constraint Gravity atau SCG, dengan batasan jumlah tujuan J. Nah, kebalikan dari PCGR yang menyatakan bahwa kita tahu jumlah arus perjalanan, dari model PCGR ini AI-nya ini nilainya 1 untuk seluruh zona, sedangkan BI-nya kita cari dengan rumusan sebagai berikut. Kemudian di sini ada matrik asal tujuan yang sama yang akan kita ulah, dan matrik hambatan jarak juga sama yang akan kita ulah. Olahan matrik hambatan jarak dengan fungsi pangkatnya juga sama. Nah, nilai BJ-nya di sini kita cari dengan rumusan sini A1 kali UI 1 dan A2 kali UI 2 seterusnya sampai A7 kali UI itu dipangkatkan min 1 atau 1 per A1 kali UI 1, A2 kali UI 2 seterusnya sampai A7 kali UI 7 yang diperoleh BJ sebagai berikut. Kemudian nilai BJ itu kita masukkan di matriks ini. AI-nya adalah 1 untuk setiap zona. Kemudian model tersebut kita masukkan dengan rumus OI kali DC kali AI kali BC kali frekuensi hambatan tadi dan diperoleh hasil SCGR sebagai berikut. Maaf, ini salah ketik. Iterasi menggunakan model Frater karena belum bernilai 1 di masing-masing zona lainnya. Kita iterasikan dengan model Frater hingga memperoleh EI bernilai 1 semua dan EJ-nya bernilai 1 semua. Dan dua batasan atau DCGR. Dengan batasan ini AI dan BJ-nya adalah kita mencari tahu dan rumus masing-masing. Jadi tidak bernilai 1 tapi kita cari dengan rumus masing-masing. Kemudian matrik asal tujuan sama dan matrik jarak hambatannya sama. Matrik hambatan itu kita olah dengan fungsi pangkat hingga menghasilkan matrik yang sama. Kemudian untuk nilai AI dan BJ-nya adalah kita cari dengan rumusan yang tadi di depan. Kita iterasikan hingga tidak ada lagi nilai yang berbeda atau perulangannya sama. Ini sampai perulangan kelima itu nilainya sudah sama. Jadi kita bisa masukkan nilai BJ dan AI-nya sebagai berikut. Kemudian matrik hambatan baru dari DCGR adalah ini. AI-nya dari hitungan tadi dan BJ-nya dari hitungan tadi. Dan hasil dari DCGR-nya sebagai berikut. Sudah bernilai 1 di EI dan EJ-nya, jadi tidak perlu diiterasikan. Tapi untuk membuktikannya kita bisa iterasikan lagi dengan model Frater dan nilainya di depan tadi. Dan ada pemilihan transportasi. Selanjutnya akan dijelaskan norma Untuk pemilihan moda transportasi, pilihan moda transportasi ini merupakan pengembangan dari tahap model asal tujuan, sebaran perjalanan, dan bagian perjalanan. Karena pada tahap sebaran perjalanan, kita menentukan jumlah perjalanan ke masing-masing zona asal dan tujuan. Maka, pada tahap pilihan moda ini, kita mencoba menentukan jumlah perjalanan yang menggunakan berbagai untuk alat angkut untuk asal dan tujuan tertentu. Langkah pertama menentukan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi dalam pemilihan moda dalam penelitian kami ini. Kami mengidentifikasi ada beberapa variabel yang mempengaruhi dan dalam pemilihan moda, yaitu umur, jenis kelamin, pendapatan rumah tangga, pekerjaan, dan maksud perjalanan.
Secara terperinci variabelnya seperti berikut tadi. Hasil surveinya dapat dilihat seperti ini, yaitu ada nama responden, jenis moda transportasi, umur, jenis kelamin. Selanjutnya adalah perhitungan chi-square. Perhitungan chi-square ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel. Jadi variabel apa yang berhubungan dengan variabel dependen kita. Variabel dependen kita itu adalah pemilihan moda, sedangkan variabel independen kita tadi adalah variabel-variabel yang mempengaruhi tadi seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, maksud perjalanan, dan lain sebagainya. Dan hipotesis untuk uji chi-square ini 0, tidak ada hubungan antar variabel yang diuji, sedangkan H1-nya ada hubungan antar variabel yang diuji. Dengan derajat signifikan kami percaya 5% atau 0,05 dan kriteria sebagai berikut. Dan dilakukan uji dengan SPSS dan mendapatkan hasil uji chi-square sebagai berikut. Dapat dilihat ini adalah hasil chi-square secara simultan atau bersama-sama untuk mengerti adakah hubungan dari setiap variabel. Dapat dilihat bahwa hasil asimptot signifikannya adalah kurang dari alfa atau 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel ini berhubungan secara simultan. Selain itu, kita juga melakukan uji chi-square secara parsial. Yang pertama adalah case of summary-nya, itu yang menunjukkan data, yaitu 50 sampel yang diambil dan diuji semuanya, sehingga menghasilkan 100% valid. Kemudian hubungan pemilihan moda transportasi dengan umur, ini secara parsial ya. Jadi pemilihan moda transportasi, adakah hubungannya dengan umur? Nah, dapat dilihat dalam tabel chi-square, nilai persen chi-square-nya adalah 0,365 yang lebih besar dari signifikan tadi 0,05, sehingga tidak ada hubungan antara pemilihan moda transportasi dengan umur. Kemudian hubungan pemilihan moda transportasi dengan jenis kelamin. Hubungannya dapat dilihat dalam tabel chi-square-nya menunjukkan hasil, yaitu ini 2980 yang lebih besar dari dilihat bahwa nilainya itu lebih besar dari alfa. Jadi tidak ada hubungan antara pemilihan moda transportasi dengan jenis kelamin. Kemudian yang keempat adalah hubungan pemilihan moda transportasi dengan pendapatan. Nah, dapat dilihat persen chi-square-nya menunjukkan hasil 0,697 yang artinya adalah lebih besar dari alfa, yang artinya adalah H0 ditolak, H0 diterima, yaitu menunjukkan tidak ada hubungan antara pemilihan moda transportasi dengan pendapatan. Kemudian kelima adalah pemilihan moda transportasi dengan pekerjaan, dan didapatkan hasil dari SPSS adalah sebagai berikut. Itu persen chi-square-nya adalah bernilai 0,009 yang artinya lebih kecil dari alfa 0,005 maksud saya, sehingga mengartikan bahwa H0-nya ditolak, yang mengartikan ada hubungan pemilihan moda transportasi dengan pekerjaan. Kemudian hubungan pemilihan moda transportasi dengan maksud perjalanan. Hasil dari SPSS menunjukkan hasil bahwa nilainya lebih besar dari alfa, yaitu 0,234, yang mengandung arti bahwa tidak ada hubungan pemilihan moda transportasi dengan maksud perjalanan. Kesimpulan chi-square sendiri adalah hasil bahwa nilai asimptot signifikan dari masing-masing variabelnya adalah sebagai berikut, dan hasilnya adalah variabel yang berhubungan dengan pemilihan moda transportasi
adalah variabel pekerjaan. Jadi kita akan menguji variabel pekerjaan ini dengan pemilihan moda transportasi. Nah, cara menguji adakah hubungannya adalah dengan regresi logit biner. Hasil uji SPSS adalah sebagai berikut untuk regresi logit binernya. Yang pertama adalah tabel cache processing summary. Menunjukkan 50 data yang kita ambil dan diolah semua. Dan yang kedua adalah table variable in the equation. Ini menunjukkan hipotesisnya adalah titik pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat untuk H0-nya dan H1-nya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Tabel ini menunjukkan persamaan regresinya. Jadi dapat dilihat dalam kolom B ini konstannya adalah 0,810. Dan X4 untuk pekerjaannya adalah negatif 0,420. Jadi dapat diambil persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,810 min 0,420 X4 untuk variabel pekerjaan. Kemudian tabel Hammer and Lemshow. Hipotesisnya H0-nya model yang terbentuk cocok dengan data pengamatan, H1-nya model yang terbentuk tidak cocok dengan data pengamatan. Dengan derajat signifikan yang kami pakai 5% atau 0,05. Kriterianya sebagai berikut. Dan hasilnya adalah signifikan itu 0,068 yang artinya lebih besar dari 0,05 yang mengartikan H0-nya diterima sehingga model yang terbentuk cocok dengan data pengamatan. Di model yang tadi persamaan regresinya cocok dengan data pengamatan. Kemudian tabel yang keempat itu tabel iteration history dan model summary. Tabel ini menunjukkan dapat dilihat step 0 dan step 1 ini. Jadi di iteration history ini log likelihood-nya bernilai 61,086. Sedangkan di model summary ini log likelihood-nya bernilai 52,831. Hasil tersebut mengartikan bahwa nilai log likelihood dari step 1, step 0 ke step 1 itu semakin menurun, yang mengartikan bahwa model terbentuk semakin baik. Kemudian diketahui juga nilai dari egal R ke R square-nya itu adalah 0,216. Ini jika dikalikan dengan 100% bernilai 21,6%. Ya, tersebut mengandung arti bahwa variabel X mempengaruhi variabel terikat Y sebesar 21,6%. Kemudian kesimpulan dari regresi logis binernya adalah diperoleh persamaan regresinya Y sama dengan 0,810 min 0,420 X4 dan modelnya terbentuk tersebut cocok. Kemudian diketahui terdapat satu variabel yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi secara signifikan, yaitu pekerjaan. Kemudian variabel bebas X mempengaruhinya sebesar 21,6%. Kemudian variabelnya yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi yang belum teridentifikasi itu sebanyak 78,4%. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari demikian presentasi dari kami, kelompok kami, dari Sub Arifin dan Satria Aditama Erlangga. Ada kurang ada lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.